Ya, pemirsa Bank Indonesia akan memperluas kebijakan implementasi insentif likuiditas makro prudensial dengan memberikan insentif kepada bank yang menyalurkan kredit pada sektor padat karya. Dan perluasan kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Bank Indonesia akan memperluas kebijakan implementasi insentif likuiditas makroprudensial atau KLM untuk mendukung penyaluran kredit perbankan. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan bahwa pihaknya akan memberikan insentif kepada bank yang menyalurkan kredit pada sektor padat karya mulai Januari 2025 mendatang. Kedepan, penguatan KLM dilakukan untuk mendorong peningkatan kredit pembiayaan pada sektor-sektor usaha yang mendukung penciptaan lapangan kerja, serta sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk kelas menengah bawah, segmen UMKM dan ultramikro UMI, serta sektor hijau dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian. Peri Warjio mengatakan insentif ini diharapkan dapat membuat penyaluran kredit di sektor-sektor padat karya yang kini tumbuh terbatas dapat kembali bergairah. Dengan demikian meningkatnya penyaluran kredit di sektor padat karya juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelumnya insentif berupa pengurangan giro kepada perbankan diberikan kepada bank-bank penyalur kredit di sektor padat modal yang pada masa COVID-19 terpuruk, baik dari segi penyaluran kredit maupun kinerja industri. Dan setelah mendapatkan insentif, penyaluran kredit sektor-sektor seperti industri pertambangan berhasil tumbuh 2 digit. Sebaliknya penyaluran kredit untuk sektor-sektor padat karya seperti pertanian hanya tumbuh di kisaran 7,4%, industri pengolahan 7,22%, dan perdagangan hanya 8,4%. Oleh karena itu untuk segera mendongkrak kinerja penyaluran kredit di sektor padat karya, kini Bank Indonesia tengah berupaya mempercepat pembuatan kebijakan penyaluran KLM kepada perbankan penyaluran kredit, sehingga ditargetkan bisa diimplementasikan mulai 1 Januari 2025 mendatang. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, Bank Indonesia alihkan insentif likuiditas ke sektor padat karya. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Selamat pagi, Pak Joshua. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Pak. Salam sehat selalu juga, Mas. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kita akan review terlebih dahulu seperti biasa bagaimana pandangan Anda begitu terkait dengan kebijakan insentif likuiditas makro prudensial KLM yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral sampai dengan saat ini. Ya, saya pikir kan ini perjalanan dari kebijakan makroprudensial ini, KLM ini kan sudah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2022 ya. Karena kita tahu bahwa kondisinya, situasinya adalah Bank Indonesia cenderung mengetatkan kebijakan moneternya pada tahun 2022 ya, karena ada kondisi geopolitik di Rusia Ukraine ya, inflasi meningkat ya, sehingga suku bunga pun global meningkat, sehingga Bank Indonesia pun juga ikut menaikkan suku bunganya, sehingga kebijakan moneter ikut mengetat, sehingga alternatif ataupun bauran kebijakan Bank Indonesia pun juga perlu diarahkan untuk tetap mendukung pertumbuhan, ya, yakni dengan melonggarkan kebijakan makroprudensial dengan memberikan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial pun KLM. Dan kalau saya melihat memang dengan pemberian insentif likuiditas tersebut, yakni pelonggaran GWM ya pada perbankan yang memberikan ataupun menyalurkan kredit kepada sektor-sektor yang tentunya diberi menjadi sektor prioritas ya, yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia. Tentunya saya pikir ini juga di satu sisi memberikan dukungan ya, terjaga likuiditas bagi perbankan, dan di saat bersamaan pun juga ini memberikan dorongan positif ya kepada sektor-sektor yang juga di saat bersamaan ini menjadi sektor-sektor yang juga didorong oleh pemerintah ya, yang diharapkan juga ini dapat bisa memacu pertumbuhan ekonomi. Jadi saya pikir memang ini kan dan ini kalau kita melihat ya dari sisi kinerja penyaluran kreditnya pun juga cukup positif ya dari sisi sektor prioritas tersebut, dan memang sifatnya juga inklusif dan juga berkaitan dengan yang berwawasan lingkungan ya.
Jadi memang secara penyaluran kreditnya juga meningkat ya. Lalu juga kita lihat juga dari sisi kinerja perekonomian juga tetap terjaga ya, sekalipun memang di tengah kondisi tadi suku bunganya sedang meningkat dan juga dari sisi kondisi globalnya pun juga situasi tidak menentu. Nah, dengan adanya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial, sektor-sektor prioritas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut ini kami nilai memiliki kinerja cukup baik ya dengan adanya pemberian insentif tersebut ya, insentif likuiditas tersebut. Dan di sisi lainnya likuiditas perbankan pun juga tetap terjaga ya, sehingga tidak terjadi pengetatan likuiditas yang signifikan dari perbankan, sehingga secara umum makanya penyaluran kredit pun hingga saat ini pun juga tetap tumbuh optimal. Baik, nah dari sisi sektor-sektor yang menerima insentif likuiditas dari makroprudensial ini kan ada hilirisasi, perumahan, kemudian UMKM. Nah, apakah memang sudah tepat begitu untuk menerima insentif tersebut, dalam artian tepat sasaran, tepat guna begitu, Pak Joshua? Ya, kalau kita melihat apa sih persyaratannya ya, karena kan kalau kita lihat tadi kan sektor prioritas ya, lalu sifatnya inklusif dan juga berwawasan lingkungan. Dan kalau kita lihat tadi kalau kita bicara sektor perumahan ya, lalu juga UMKM ya kan, pariwisata, memang itu sektor-sektor hilirisasi, itu juga salah satu yang juga sudah masuk ya dalam sektor prioritas yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia dalam kebijakan insentif likuiditas makroprudensial tersebut ataupun KLM ya. Dan ini saya pikir dengan pemberian kebijakan insentif tersebut ini berhasil mendukung pemulihan ekonomi ya. Ya ini terlihatlah kalau kita melihat tadi, karena kan kalau kita bicara hilirisasi misalkan, ini kan menjadi game changer-nya ya, ataupun yang menjadi new source of growth-nya ekonomi Indonesia ke depannya ya. Apalagi kita mau mendorong hilirisasi, mendorong reindustrialisasi ya, kita nggak mau lagi bergantung pada komoditas mentahnya saja. Jadi kita mengupayakan tadi dengan hilirisasi. Lalu kita bicara perumahan ya, ini kita bicara backward linkage, forward linkage dari sektor industri properti ini kan, ataupun bahasa awamnya sektor ikutannya ya, sektor yang supply chain-nya turunannya ini kan banyak sekali ya. Lalu UMKM tentunya ini adalah backbone dari perekonomian Indonesia. Lalu juga pariwisata, ya ini juga berkaitan juga dengan UMKM, ya pariwisata pun juga ini berkaitan juga dengan industri bagaimana kita menumbuh kembangkan ekonomi daerah gitu. Jadi saya pikir dengan sektor-sektor prioritas yang sudah ditetapkan tersebut, saya pikir ini sudah mendukung pemulihan ekonomi selama pandemi, dan juga kita dari sisi bagaimana dan bisa bersama tadi dari sisi sektor keuangannya pun ini juga tetap menjaga stabilitas keuangan dengan menjaga tadi likuiditas perbankan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Baik, dan tantangan ekonomi Indonesia saat ini kan ya kita tahu cukup besar juga begitu, stagnasi dari pertumbuhan ekonomi, deflasi, kemudian PMI manufaktur yang turun, pergeseran kelas menengah dan pelemahan daya beli masyarakat, di mana Bank Indonesia ini kan akan menggeser sektor penerimaan KLM tadi menjadi sektor padat karya. Nah, bagaimana Anda melihatnya? Ya, kita sebenarnya kita masih menunggu ya. Kemarin kalau kita mengikuti press conference Pak Gubernur Bank Indonesia di RDG bulan ini, kita masih menunggu ya detailnya seperti apa. Apakah ini kita perlu konfirmasi ulang lagi ya, apakah itu menggeser tepat ataukah menambahkan ya, karena kita perlu seberapa luas nanti ya pemberian kebijakan insentif likuiditas makroprudensialnya itu ya. Karena kalau artinya menggeser berarti yang sebelumnya tidak diberikan lagi insentifnya kan, seperti itu. Tapi kalau misalkan ditambahkan berarti yang sektor-sektor sebelumnya tetap dipertahankan dengan ditambahkan tadi sektor yang padat karya ya. Jadi kita perlu menunggu lagi asesmen kajiannya dari Bank Indonesia seperti apa. Namun saya melihatnya bahwa kalau ditambahkan tentu akan jauh lebih baik lagi ya. Artinya memang sektor-sektornya akan semakin banyak ya, dan kalau kita melihat dari sisi artinya pemerintah ataupun dalam hal ini dengan koordinasi dengan bersinergi dengan Bank Indonesia ya, Bank Indonesia pun juga dengan sebagai otoritas moneter ya,
ini tentunya tadi memiliki bauran kebijakan termasuk makroprudensial ya, memiliki dukungan ya, memiliki otoritas untuk mengeluarkan kebijakan makroprudensial ini ya, tadi untuk memberikan tadi ya, untuk mendukung pembangunan berkelanjutan ya, tadi kita bicara UMKM, untuk juga penciptaan lapangan pekerjaan ya, dan juga untuk memberikan nilai tambah pada perekonomian ya. Jadi ya saya pikir sih intinya adalah terkait dengan UMKM itu saya pikir tidak bisa digeser ya, karena UMKM itu kan saya pikir komitmen penting sekali dan backbone yang tadi sekali lagi yang tadi saya sampaikan di awal. Ini UMKM perumahan ya, itu kan ini menjadi salah satu sektor-sektor penting ya, yang krusial, nggak bisa dilepaskan lagi dari perekonomian Indonesia. Belum lagi hilirisasi ya, apalagi pemerintah Presiden Jokowi belakangan ini pun juga baru saja meresmikan ya beberapa smelter yang akan kedepannya pun juga akan peningkatan produksi nilai tambahnya pun juga akan terus meningkat ya. Jadi ini pun juga perlu dukungan ya. Jadi saya pikir mungkin kedepannya kita masih akan menunggu kajian ataupun pembahasannya di Bank Indonesia seperti apa. Apakah ditambah ataupun digantikan atau sebagaimananya, kita masih akan harus menunggu seperti itu, Mas Pras. Ya, kita juga perlu tahu mekanismenya apakah seperti apa gitu nantinya. Apakah juga memang penyesuaian ataupun pengurangan giro perbankan lagi atau tidak. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Joshua. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, semakin menarik perbincangan kita bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Kepala Ekonomi Bank Permata Tbk. Baik, Pak Joshua, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai kondisi yang tadi, bicara mengenai mekanismenya, ini akankah sama begitu upaya-upaya yang dilakukan Bank Sentral tadi untuk terkait dengan KLM ke beberapa sektor industri yang Anda harapkan ini pun masih perlu menunggu waktu lagi? Apakah memang pergeseran sasaran kebijakan kah atau memang perluasan begitu ya Pak Joshua? Nah, Anda melihatnya bagaimana nih? Ya, pandangan saya sih sebenarnya ini harapannya diperluas ya, karena kalau tadi digeser artinya kalau kita bicara tadi sektor perumahan ya, yang sebelumnya sudah diberikan insentif likuiditas makroprudensial, artinya kalau itu tidak diberikan kembali, nah ini khawatirnya apalagi kita kaitkan lagi dengan kondisi di mana PPN DTP ini akan berakhir di tahun ini ya, artinya tidak ada lagi, misalkan kita asumsikan tidak dilanjutkan lagi tahun depan. Ini tentu kan akan menjadi faktor pemberat ya buat sektor properti ya, yang tadi saya sampaikan bahwa ini sektor properti ini sektor ikutannya banyak sekali gitu ya. Jadi ini harus kita pertimbangkan lagi ya, perlu dipertimbangkan juga. Lalu juga terkait dengan UMKM ya, UMKM ini pun juga kan sebenarnya sekalipun memang skalanya mikro, dan ini sebenarnya juga tadi kemarin juga ditekankan juga ya dalam RDG, dalam preskonnya RDG, bahwa Bank Indonesia pun juga tetap mendukung ini ya, pembiayaan kepada mendukung pembiayaan kepada UMKM mikro ya, karena ini menjadi backbone-nya perekonomian Indonesia. Jadi saya pikir sih harapan kami ya ini diperluas ya, artinya tentu akan ada perluasan di sana, tentunya mungkin insentifnya bobotnya ya mungkin lebih besar ke padat karya ya, karena kan concern-nya ya, bacaan kita bersama saat ini kan memang betul ya, kelas menengah daya belinya sedang menurun ya, dengan semakin banyak tenaga kerja yang bekerja sektor informal gitu. Jadi bagaimana saat ini kita mendorong supaya pertumbuhan ekonomi kita dalam jangka menengah panjang ini bisa tumbuh optimal lagi. Nah, kita balikkan lagi ya trajektori pertumbuhan kita ini agar kembali tumbuh tinggi lagi. Nah, ini dengan mendukung pembiayaan kepada sektor padat karya, meaning bahwa ya tadi ya, karena selama ini kalau kita lihat dari sisi penyaluran kredit kepada sektor-sektor padat kalau kita lihat investasi lah yang gampang ya, investasi itu kan saat ini kan makin gampang ataupun lebih mudah untuk berinvestasi di sektor yang padat modal dibandingkan yang padat karya. Sehingga dari sisi kinerjanya pun nilai tambahnya, kalau kita melihat data PDB BPS ini juga kinerja dari sektor-sektor padat modal itu jauh lebih kinclong dibandingkan yang padat karya ya, sehingga itu pun juga makanya akhirnya dari si perbankan melihatnya karena berdasarkan kinerja sektoralnya
sektor-sektor padat karya ini kinerjanya kurang optimal ya dibandingkan dengan sektor-sektor padat modal, sehingga ada interpretasi juga ya, kalau misalkan interpretasinya ya mungkin saja ada kecenderungan ya dari sisi penyaluran kredit pun juga ada kecenderungan bahwa misalkan ya kita bicara penyaluran kredit, pertumbuhan penyaluran kredit data OJK ya sampai dengan bulan Juli, penyaluran kredit ke sektor pertambangan ya mungkin ini kan juga padat modal ya, pertumbuhannya 31%. Sedangkan untuk penyaluran kredit kepada sektor pertanian yang padat karya ini hanya 8% ya. Jadi artinya kita bisa melihat di sini langsung bahwa sektor-sektor yang padat karya ini belum menjadi belum cukup optimal ya dari sisi penyaluran kredit ya, karena tadi banyak risikonya. Mungkin kalau kita bicara faktor risikonya ya, kalau kita bicara dari sisi instabilitas labornya sendiri, tenaga kerja ya, karena kalau kita bicara ada kebijakan kemarin misalkan ada tapera, lalu juga misalkan ada ada potongan-potongan untuk tenaga kerja ya, tentunya kan ini akan ada demo dan sebagainya, sehingga ini pun juga tentunya akan menjadi risiko juga buat pelaku usaha ataupun industri ya, sehingga makanya saat ini tren yang lagi meningkat juga adalah penggunaan mesin-mesin ya, saat ini pun juga lagi cukup berkembang ya, sehingga memang ini challenge-nya besar sekali ya di tengah era digitalisasi ya. Di tengah era digitalisasi, penggunaan mesin-mesin mungkin cenderung lebih produktif ya. Saya bilang ini bisa lebih produktif ya. Tapi di saat bersamaan pun juga kita tetap harus mendukung sebenarnya sektor-sektor padat karya, karena pada akhirnya sektor-sektor padat karya ini pun juga akan bisa menyerap tenaga kerja. Karena pada akhirnya tadi permasalahan kelas menengah itu harus dijawab juga ya, kelas menengah yang melambat itu. Karena kalau tidak ada penyerapan tenaga kerja, nanti pada akhirnya tidak ada permasalahan kelas menengah itu akan makin memburuk ya. Artinya tentunya ya selain memang insentif ini, saya pikir menurut saya pun juga perlu ada kebijakan struktural juga ya, misalkan dengan peningkatan kualitas SDM-nya ya dari sisi pendidikan, kesehatan, itu pun saya pikir juga perlu ada blueprint-nya juga ya, sehingga benar-benar di kebijakan pemerintah ini tidak hanya dari sisi lapangan usahanya saja, tapi juga dari sisi sektor keuangannya saja, tapi juga dari sisi bagaimana penyedia pendidikan kesehatannya, agar tadi SDM kita bisa kualitasnya meningkat, sehingga produktivitas kita meningkat, sehingga pada akhirnya kita bisa bersaing nanti dengan tadi mesin-mesin, sehingga produktivitasnya SDM kita pun bisa lebih meningkat lagi, sehingga manufaktur ini pun juga akhirnya tadi akan dengan penggunaan dari tenaga kerjanya akan bisa dipertimbangkan ya, bisa karena tadi lebih produktif misalkan, sehingga akhirnya insentif dari KLM ini pun juga akhirnya akan lebih rasional ataupun akan lebih mengamplifikasi tadi ya kebijakan dari sisi terkait dengan pendidikan dan kesehatan. Pak Joshua, berkaitan dengan upaya-upaya ataupun mekanisme dari insentif sendiri yang mungkin kan selama ini ada pengurangan giro perbankan, dan apakah pembiayaan ini yang memang lagi-lagi menjadi ya boosternya memang menjadi ikon utama kalau kita bicara mengenai insentif yang diberikan terkait dengan KLM dari Bank Sentral sendiri untuk sektor padat karya ini? Ya, saya pikir mekanismenya hampir sama lah ya. Kalau kita bicara kalau bank-bank yang akan menyalurkan kredit kepada sektor-sektor tersebut, prioritas tersebut yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia, maka akan diberikan pelonggaran insentif likuiditas, yakni dengan penurunan GWM. Ya, tentunya dengan penurunan GWM itu akan sangat bermanfaat ya buat bank ya, karena akan ada pelonggaran likuiditas di sana ya. Artinya dengan penurunan GWM ini kan berarti ada tambahan likuiditas, dan itu di tambahan likuiditas itu akan disalurkan oleh bank kepada sektor-sektor tersebut. Nah, mungkin dari sisi banknya ya tentunya ini dari sisi banknya tadi ya, dari sisi Bank Indonesianya tadi mensyaratkan sektor-sektor tersebut ya padat karya. Nah, mungkin dari sisi banknya pun juga prinsip kehati-hatian dan juga
bagaimana untuk menjaga portfolio kreditnya pun juga tetap harus dipertimbangkan ya, sekalipun tadi ada penurunan GWM ya, lalu juga ada potensi peningkatan dari sisi kreditnya, asetnya meningkat, namun agar tadi jangan memberikan risiko di kemudian hari, ya artinya dari sisi dari sisi pengelolaan risiko, manajemen risikonya pun juga harus tetap dikelola dengan baik ya, sehingga nanti portfolio kreditnya untuk sektor-sektor padat karya yang dikategorikan sektor prioritas dalam sektor padat karya ini benar-benar berkualitas ataupun dengan risiko kreditnya yang cukup terkendali ataupun rendah. Baik, tapi Anda melihat sendiri potensinya bagaimana nih kalau memang padat karya bisa dibantu begitu, karena kan ini menjadi salah satu sektor yang juga terdampak pandemi COVID, kemudian pelemahan daya beli masyarakat, ancaman lagi importasi barang-barang tekstil dan produk tekstil lainnya begitu Pak Joshua. Ya, memang ini tidak gampang ya. Tadi mungkin ya, makanya ini kan butuh waktu ya. Makanya Bank Indonesia pun juga tidak buru-buru mengumumkan kebijakan insentif makroprudensial ini ya di RDG bulan Oktober ini ya, karena masih ada beberapa bulan lagi sampai dengan nanti efektif di tahun depan ya. Betul. Di 1 Januari tahun 2025 gitu. Sehingga saya pikir memang yang perlu harus dipertimbangkan dan diperhatikan lagi adalah yang lebih penting lagi tadi adalah bagaimana sektor padat karya tersebut apa ya, karena kan kalau kita melihat dari sisi jumlahnya ya, jumlah tenaga kerjanya itu kan yang paling besar itu pertanian ya, tenaga kerjanya 40,72 juta, lalu juga perdagangan 72,09 juta tenaga kerja, dan manufaktur 18,88 juta ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tadi Mas Pras sampaikan ada tekstil segala macam, ternyata ada pertanian sebenarnya ya, 40,72 juta ya. Dan kalau kita melihat lagi, kalau kita mau inline kita selaraskan lagi dengan misalkan program pemerintahan Pak Prabowo Gibran ya ke depannya, misalkan makan bergizi gratis. Kenapa kalau kita bisa kaitkan dengan peningkatan produktivitas pertanian ya, kenapa kita hanya melulu bicara manufaktur ya, kita juga bisa bicara juga pertanian gitu. Kenapa insentif itu padat karya kan ada pertanian, ada perdagangan, juga ada manufaktur ya. Kita coba eksplorasi juga bagaimana pertanian gitu, karena tadi saya sampaikan bahwa penyaluran kredit ke sektor pertanian saat ini masih relatif lebih rendah dibandingkan sektor-sektor padat modal gitu ya, sehingga ini yang saya pikir harus kita kembalikan lagi ya, bahwa sekalipun memang ini tidak kurang seksi ya buat perbankan ya, tapi justru saya pikir dengan dengan arah kedepannya, dengan ketahanan pangan apalagi, justru saya pikir masih potensi masih cukup besar ya. Dan di samping tadi karena kan semangatnya kita adalah mendorong tadi penyerapan tenaga kerja ya. Jadi kalau kita mau menyasar tadi ya semangat penyerapan tenaga kerjanya ya tadi pertanian ya, perdagangan tadi adalah UMKM ya. Perdagangan itu adalah erat banget kaitannya dengan UMKM. Jadi kalau kita bicara manufaktur, nah kita perlu ini lebih berhati-hati lagi manufaktur ya. Manufakturnya yang tadi ya, karena kan manufaktur ini kan tadi udah ada penggunaan teknologi, penggunaan mesin-mesin gitu ya. Jadi perlu kita sisir lagi ya, mana sektor-sektor manufaktur yang bisa kita optimalkan ya, yang tadi masih bisa memiliki daya saing gitu ya, sehingga penetapan nanti sektor prioritas untuk manufakturnya ini benar-benar tepat sasaran ya. Jangan sampai nanti ujung-ujungnya malah yang manufakturnya ini justru yang malah penggunaan mesinnya banyak misalkan, ataupun yang yang padat modal misalkan seperti itu, ataupun yang misalkan yang konten impornya besar juga gitu. Jadi saya pikir persyaratannya ataupun asesmennya ini saya pikir harus lebih mendalam lagi ya, untuk sampai sebelum nanti kebijakan KLM ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ya, sudah ada batasan-batasannya ya, sektor-sektor mana yang mungkin nanti akan menerima tambahan ataupun perluasan dari insentif KLM tadi, sehingga benar-benar tadi tepat sasaran begitu ya, dan dirasakan manfaatnya langsung oleh pelaku industrinya sendiri, dan tadi ada peningkatan penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan dari kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Baik Pak Joshua, terima kasih banyak ini atas waktu sharing dan juga analisis yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Joshua. Salam sehat. Salam sehat.
Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Jangan lupa saksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.